pada saat saya praktekkan 3 kali buka copot, Mas Aldi besok kita ke notaris ya. Kita kuatkan di notaris 28 miliar. Tepuk tangan dong. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat non muslim jika ada. Saya 2 minggu Pak. Tinggalnya di mana? Di Cinere Pak. Cinere. Asli Jawa Tengah. Tahu RDI dari mana? YouTube. YouTube. Setiap malam saya sebelum tidur itu sambil nunggu jam 12, jam 00, saya nonton YouTube-nya Pak Haji Dwi Susanto. Ya. Yeah. Nah, itu dalam waktu 2 minggu sebelumnya Ibu Bapak. Ini cerita. Saya kerja di perusahaan swasta, PT Duhima Persada Pak namanya. Produknya apa tuh PT-nya? Produknya kontraktor Pak. Oh iya. Kontraktor bangunan sipil dan tracking. Ya. Saya praktekkan selama 2 minggu. Sebelumnya saya itu gini Pak Haji. Ini ilmu apa? Gondeng apa biaya? Iki ilmu apa? Iki Jujur, ilmu Pak. gendeng. Tau gak gendeng? Ilmu gila. Ilmunya gila, tapi yang praktekin orang gila. Tapi masuk rekening 2 minggu 30 juta. Tepuk tangan dong. Wow. Ilmunya memang ilmu gila. Tapi kan yang praktekin orang gila. Tapi kan hasilnya nggak gila. Min kali Hasilnya min. gila-gilaan Pak. Oh, hasilnya gila-gilaan. Ya. Oh, iya. Rencana 28 juta miliar Pak. Itu insya Allah bulan depan masuk. Tepuk tangan dong. Wow. Man, shoot dulu man. Gimana meraktekin ilmu RDI-nya bos? Begini Pak Haji. Jadi sebelum tidur, Bapak dan Ibu simak ya. Nanti pulang langsung dipraktekin ya. Walaupun Bapak sama Bapak ini alat kelaminnya agak beda tipis. Yang satu bengkok, yang satu lurus. jadi begini. Saya mempraktekkan pertama kali itu mandi Pak. Mandi tengah malam. Jam berapa tuh mandi bos? 00. Jam 00. Terus terang dari YouTube-nya Pak Haji kita disuruh tidur dulu. Kan sholat tahajud. Ya. Kalau sholat tahajud nggak tidur dulu kan nggak sholat tahajud namanya. Ya. Sholat hajat. Tapi saya yakin kalau saya tidur lewat nggak bakalan pernah ketemu. Jadi saya nungguin sambil nonton YouTube memperdalam. Terus saya mandi, ambil pandan Pak, Bu, 9 Lembar. saya taruh di jambangan. Saya pakai mandi selama seminggu Pak Haji. Selama seminggu. Selama seminggu celana dalam balik dari ya? Pandannya ganti-ganti setelah pakai. Enggak, selama ini sampai sekarang masih. Sampai coklat. Sampai Warnanya sekaya kontol kamu. Nah, Wah, sama coklat ganti. Punya kamu coklat kan? Kuning. dan walaupun saya punya celana dalam lebih dari 7 atau 10, satu prinsip saya itu enggak ganti-ganti. Celana dalam. Tapi dicuci, Bu. Dicuci dong. Dicuci, dikeringin. Kan cuma berapa menit sih ngeringin? Nah, pakai lagi. Balik lagi. Ini yang lebih dahsyat Pak Haji. Ya, coba perhatiin dong. Yang lebih dahsyat, kan ini menyangkut duit. Ya, Bapak dan Ibu kalau menyangkut duit pasti tegang. yang lebih dahsyat lagi begini, Bapak-bapak. Deh, lebih dahsyat lagi. Celana dalam ini ya satu syarat memang itu sakral ya. Mungkin dari ilmu Pak Adi Haji Dwi Susanto. Dwi Susanto tidak ada duanya Pak. Wow, tepuk tangan dong. Dunia. Wow. Nah di sini saya mempraktekkan untuk pakai celana dalam itu kan biasanya cuma sekali ya Pak. Iya. Kalau saya 3 kali. Gimana coba bos? Biar Kak. nyambung. Nah. Tapi jangan dipraktek. Oh iya. Percaya. Gimana coba? Teori. Buka, pakai, buka, pakai, buka, pakai. Oke. Ibu mau praktekin di sini?
Maksudnya biar pada yang lain Itu pada saat saya memang punya hajat yang lebih besar. Ya. Pada saat saya pakai 3 kali, itu saya mau berangkat ke kantor, Pak. Itu saya mau ketemu sama dirut saya. Saya direktur operasional, Pak. Dirut saya itu apa yang saya katakan nurut semua. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Ini bukan pelet, Pak, Bu. Bukan pelet. Ya. Murni. Bukan pelet, tapi ini namanya ilmu lengket. Ilmu lengket. Nah, pada saat itu biasanya dirut saya itu, Pak, Bu, agak ulet, pelit. Pada saat saya praktekkan 3 kali buka copot, Mas Aldi besok kita ke notaris ya. Kita kuatkan di notaris 28 miliar. Tepuk tangan dong. Wow. Buka copot itu dalam jeda waktu berapa lama? Oh, udah pokoknya buka copot gitu. Bos, buka copot, buka gigi copot. Pakai lagi. Enggak, pada saat kita mau ketemu sama orang tertentu, Pak. Bos, ulangi lagi bos. Ini agak satu nggak mudeng bos. Karena giginya oblak bos. Coba bos. Kita habis mandi, Pak. Habis mandi mau berangkat kan prepare ya. Maksudnya pakai celana dalam dulu kan. Pakai bismillah. Kita patengin. Itu normal atau sudah dibalik pertama? Ya, udah dibalik, Pak. Sudah dibalik ya. Kita pakai itu kan nggak dibalik, Pak. Sampai sekarang nggak tak balik, Pak. Apa katanya? Boleh lihat gitu. Boleh lihat. Oke. Saya paling hobi kok ditantangin. Jadi bapak dan ibu waktu makainya udah posisi dibalik, copot lagi, pakai lagi, copot lagi, pakai lagi. Jadi jangan dibolak-balik, baliknya udah awal aja. Pak, orang yang pakai celana dalam dibalik sampai 3 kali, maksimal 9 kali, itu lawan bicaranya pasti luluh, pasti nurut. Bapak ngomong apa aja pasti dia oke. Mau dia pimpinan, mau dia partner, mau dia customer. Misalkan ibu bapak jualan apa? Perumahan. Pasti yang ditawarin, iya saya beli 5 dong. Anak saya 4, saya 1. Tuh coba Pak. Makanya salesman marketing perumahan, mobil itu kaya raya tajir melintir hanya karena pakai celana dalamnya dibalik. Tapi nggak sekali Pak. 3 kali minimal, maksimal 9 kali. Gimana tuh Pak Haji? Ya udah namanya juga ritual. Yang penting kan jadi duit. Dan duit kan gak ada saudaranya bos. Nah gitu. Dan satu lanjut. lagi. Lanjut. Tadi kan dirut ngajak ke Notaris. Kuatkan tanda tangan Mas Aldi. Nama saya Aldi Rusmadi Bu Pak. Ya udah, habis sebelum berangkat Bu, Pak, di samping celana dalam dibalik 3 kali, maaf, alat kelamin Pak. Bu. Alat kelamin diapain bos? Colek. Colek. Gimana nyoleknya? Ini bapak-bapak nggak mudeng nih. Nyoleknya gimana? Yang dicolek apanya? Ujungnya itu loh Pak. Ujungnya, kepala kontol. Pala kontol. Kepala udinnya. Betul. Internal Pak kalau itu. Telunjuk Pak, telunjuk. Kan kita kalau ngobel istri pakai telunjuk. Pakai telunjuk. Nggak mungkin ngobel pakai jari jempol. Kanan. Kanan apa kiri? Kanan, kalau saya kanan. Boleh. Kanan. 9 kali Pak. Mana pala kontolnya? Pala kontolnya aja Pak. Buka. Ada palanya gak? Palanya udah somplak. Nah, itu 9 kali kita lakukan. Manut, nurut, katut, Kalau bisa tambah lagi satu lagi, tunduk, tunduk. patuh,
Nah, itu sudah. Ketika sudah pulang dari notaris, esok harinya Pak, Bu, kita ada tawaran 3 proyek. Proyek pertama yang di Sentul, proyek kedua Tuban. Itu ownernya semua ngejar ke perusahaan kami Pak. Wow, tepuk tangan dong. Wow, dahsyat bener nih buat perusahaan-perusahaan. Yang di Sentul itu nilainya 950 miliar. Tepuk tangan dong. Wow. Yang di Tuban itu rencananya 16 juta kali 320, 4,2 triliun. Wow, tepuk tangan dong. Ibu-ibu, kira-kira ucapan Bapak bikin alat kelamin pada becek gak? Apa katanya? Mengau Pak Haji. Maksud saya kalau ibu-ibu takjub, mumpung Bapak masih di depan, boleh pinjem alat kelaminnya buat praktek hajat. Ini manjur banget nih. Nyari di luar nggak mungkin dapat. Ini kan mumpung Asuransi dulu. Oh, ya asuransi dulu. Bayangin Bu, asuransi alat kelamin. Wow, preminya. Dan itu yang sudah saya dapat satu, yang 28 ya Pak Haji. 28 miliar. Ya. Ada bonus Bu, Pak. Coba dengerin. Rubicon 1. Tepuk tangan dong. Wow. Alphard 1. Tepuk tangan dong. Wow. Palisade 1. Tepuk tangan dong. Wow, luar Yang biasa. dari Hyundai Bu, Pak. Yang terbaru. Sama Innova yang sekarang. Zelig yang hybrid 1. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Coba bayangin nih Pak. Coba bayangin. Dari bonus yang dapat dari Allah, wasilahnya cahaya dalam. Coba kalau ditanya, harga cahaya dalamnya berapa harga Bos? 10.000. 10.000. Jujur, 10.000. Dan gini Pak Ibu, saya mempraktekkan ini cuma 2 minggu. 2 minggu. 1 minggu saya mendalami betul. Setiap mau tidur, saya memang nggak tidur. Saya tunggu jam 00. Nggak ada sholat tahajud, saya sholat hajat. Kan dia nggak tidur, jadi Kalau sholat tidur hajat. baru tahajud Bu. Baca koran. Baca Quran, cuman saya bacanya itu kan nggak lancar. Jujur aja, saya bacanya itu Yasin tapi sekuat saya. Yasin kan apal ya. Ya sampai subuh, mau subuh Pak. Nah, Pokoknya gini, di garis bawahi, kalau memang bisa tahajud, alhamdulillah. Kalau memang bisa mandi pagi, alhamdulillah. Kalau memang bisa senyum pagi 41 kali, alhamdulillah. Kalau memang bisa baca Quran, alhamdulillah. Karena kan itu apa ya namanya, nggak gampang. Jadi sambil proses, Nah, kan kita nih lagi urgent nih Pak. Kenapa yang urgentnya nggak kita pakai cahaya dalam itu? Yang dipentingin, kalau baca Quran dipaksain 12 juz, bagus. Tapi kan nanti jadi tepar. Nanti kalau tepar masuk UGD, saya juga repot nengokin, ya kan? Nah, maksud saya itu proses aja, nggak apa-apa. Tapi yang cahaya dalam yang murah meriah kita tegesin, bisa? Colek pala kontol kan gratis, colek alat kelamin kan gratis. Ya itu harus dipaksain dong. ya. Yang gampang-gampang dulu aja, ilmu RDAY, ilmu kearifan lokal. Kalau baca Quran, tahajud, itu kan memang dari kita sebelum lahir kan memang agama Islam lakukan itu. Tapi itu proses, bisa? Nah, kalau cahaya dalam kan belum pernah ada di muka bumi ini. Nah, coba deh praktekin. Bisa? Kapan nih mau praktekin? Saya kasih waktu, besok ya. Ya, paling lama 9 hari harus sudah ada yang terkabul. Karena Bapak kan baru seminggu. 2 minggu Baru Pak. 2 minggu. Tapi kan nilainya gede. Nah 9 hari dulu deh coba lihat. Kalau memang ada satu yang terkabul, kenapa nggak kita selamanya?
Ya kan? Haji, ada yang pertama itu 1 minggu saya dapat 30 juta. 1 minggu meraktekin. Sebelum yang tadi ke notaris dan lain-lain itu seminggu. Padahal Bapak belum pernah datang ke RDAY. Belum sama sekali. Belum pernah datang. Di mana-mana orang berobat mesti datang dulu. Salaman dulu sama orang pintar. Ya kan? Atau kita hadir duduk. Aduh, ini mah nggak usah. Kalau memang sempat datang ya alhamdulillah. Kalau memang belum sempat langsung praktek. Nanti kalau udah ada yang terkabul baru maksain kemari biar nanti nambah. Kok tahu Ji? Kan ayatnya gini. Siapa yang mensyukuri nikmatku akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Ya, kan ya, dapatnya baik. dari RDAY. Kan udah ada yang terkabul. Hormatin deh. Nah, biar diijazah deh sama Pak Haji. Biar dapatnya lebih gede lagi. Apalagi ini udah pada dateng. Dengar langsung testimoni. Kenapa nggak mulai keluar dari ruangan sini dipraktekin? Bisa? Berani? Wow. Kalau menurut saya Pak, jangan tunggu besok pagi. Jadi kapan? Sekarang. Ayo kita bareng-bareng colek. Ayo colek. Biar hasilnya dahsyat. Maaf, maksudnya setelah kita Apa? keluar dari ruangan ini gitu loh. Apa? Nyalek. Manjur. Ya. Manjur. Robicon, bayangin. Gurunya Robicon, muridnya pasti Robicon. Tadi malam saya pakai Robicon tadi malam. Hari ini saya pakai Jeep Mercy GL 400. Tadi malam 3 hari kita pakai Robicon terus. Nah, hari ini kita pakai Jeep Mercy GL 400. Besok kita pakai Dodge Journey 3600. Dodge Journey 2400 di Indonesia banyak, tapi Dodge Journey 3600 di Indonesia cuma 2 unit. Punya saya sama punya yang pemilik negeri ini. Nah, makanya Bapak dan Ibu saya saranin cari guru untuk dunia ya, untuk dunia. Akhirat kan beda ya. Untuk dunia cari guru, mobilnya apa tuh guru kita pakai apa? Hah? Pakai Grab car. Udah mendingan lu pulang aja, pulang. Lah gurunya aja Grab car. Gimana? Cari gurunya yang tajir melintir. Nanti pasti Bapak dan Ibu diajarin. Kalau kalian tinggalin ya. Hah? Kalian tinggalin ya. Kali ya? Janganlah. Di itu aja apa? Di oper kredit. Saya mau Pak, gurunya aja pakai Robicon, muridnya juga pakai Robicon. Kalau gurunya pakai Robicon, Bapak dan Ibu pasti pakai Robicon. Iya, enak Bu. Bedanya apa sih Ji Robicon? Kalau Bapak dan Ibu ke mall, itu nggak mungkin ketuker karena di mall jarang Robicon. Tapi yang namanya Xenia, Avanza, Agia, siapa lagi? Hah? Sigra. Parkirnya juga beda Pak Haji. Parkirnya juga beda. Pasti sudah. Tentu di depan lobi. Pasti. Ya. Iya. Bu, saya nih Bu, kalau misalkan kita konsultasi nih Bu, kemarin di Plaza Indonesia, itu valenya aja bayarnya 250.000. Valenya doang bos. Ya kalau gua nggak pakai vale nanti gimana? Biar nyarinya gampang. Oh yes. Naik. Kalau kita ke Pondok Indah Mall, valenya 75.000. Bener ini. Nah maksud saya, gurunya biasa di Plaza Indonesia, muridnya juga nanti begitu. Istrinya belanja di Plaza Indonesia di Zara, tahu kan Zara? Toko Zara. Nah, suaminya di restoran Paul. Nah, kita nungguin istri tercinta. Nanti istri kita kasih ATM-nya sama PIN-nya. Nih yang PIN-nya nih ATM-nya. Begitu kita di Paul para suami, istri mah di Zara. Nanti mobilnya parkir di lobi, di vale.
Pasti Ji. Lah kan belum meraktekin ilmu RDAY. Jadi kapan memulai? Besok. Besok lagi ditawar. Mau cepet apa mau lambat? Hah? Ya udah. Dari satu ruangan ini kan banyak nih. Coba mbaknya wakilin dulu. Nggak apa-apa sambil diajarin tutorialnya. Cara nyoleknya, cara copot celana dalamnya. Hah? Oh jangan, nanti kabur malah. Pokoknya maunya saya, susah gak nih ilmunya RDAY yang udah dipraktekin sama Bapak dan terkabul? Susah gak? Udah kebalik, udah kebalik. Mana buktinya? Buka belah dadamu. Maksud saya, kalau Bapak dan Ibu memang bilang susah, nanya hari ini. Maksud saya, besok kita kompak paling telat 9 hari yang ada di ruangan ini dan yang lagi nonton YouTube harus terkabul semuanya. 9 hari aja, jangan lama-lama. Dari sekarang. Kalau memang seminggu terkabul, alhamdulillah. Baru 2 hari terkabul, alhamdulillah. Paling lama, bicara paling lama 9 hari udah terkabul semua. Yang hadir dan yang nonton. Bos, coba ulangi lagi. Sedikit lagi bos, sedikit. Ayo. Colek bu. Colek. Poles. Kasil. Sambil bicara 9 kali. Di bibir gini aja. Ya hajat kita aja bu. Hajat kita Deketin bos, apa? deketin mic-nya. Hajat kita apa, kita ucapkan sambil nyolek. Enak kok bu rasanya. Pulen. Iya, apalagi hasilnya. Oi, jos gandos bu hasilnya bu. Ya. Enggak, dibersihin dulu pakai belang bir. Di sini hanya keyakinan pak. Satu keyakinan ya, keyakinan. Contoh aja. Selama ini saya kan nggak pernah belum pernah ke sini ya. Tapi keinginan saya mau ke sini kuat sekali. Kuat, besar. Termasuk hari ini. Hari ini saya memang sebetulnya banyak acara, cuman jam 3 tadi Pak Haji habis sholat asar, saya kok greget gitu. Pasti ketemu Pak Haji. Dan biasanya itu Pak Haji ditemui kan susah ya. Nah ini tadi katanya itu setiap buka open seperti ini, Ya. Streaming itu jam 11 up ya Pak Haji, Ya. ke atas. Nah ini tadi alhamdulillah dimudahkan. Saya baru datang sholat isya maghrib, nunggu isya, sudah gitu saya kepengen ketemu sama yang namanya Ibu Neng. Ibu Neng kan yang ngelola anak yatim kurung ya Yeah. Pak Haji ya. Itu alhamdulillah saya Di lantai atas. Pas kebetulan Ibu Neng ada di bawah. Di bawah anak-anak sudah selesai sholat ke sini. Itu saya ke sini ketemu sama Pak Haji yang dari mana? Sulawesi. Oh, iya. Nah, di situ saya dikenalkan sama ini namanya Bu Neng. Alhamdulillah Pak. Terkabul dari hal yang kecil aja. Itu saking niat saya kepengen ketemu yang anak yatim kurung ya. Itu Bu Neng kan yang Ngelola yatim kurung di atas. Anak yatim Ustad. kurung. Nah, Tapi perempuan. yang kedua, keyakinan saya selama ini Pak Haji agak susah. Tapi alhamdulillah malam ini dimudahkan. Dipercepat 2 jam dari yang biasanya. Biasanya malam, sekarang jam 10. Nah, biasanya kan jam 11, jam 12. Nah, sekarang ini kalau saya lagi lihat YouTube Pak Haji gitu loh. Nah, sekarang ini saya dimudahkan lah, intinya seperti itu. Karena niat saya pasti ketemu Pak Haji dan bisa ngobrol seperti ini. Nah, satu frame. Ini yang saya angan-angan setiap saat selama 2 minggu ke belakang ya. Ya. Seperti itu Pak. Kalau di Al-Quran namanya ucapan adalah doa. Nah, jadi Bapak dan Ibu bayangin aja. Pasti. Jadi harus ada kata pasti. Ini pasti. Dan maaf Pak Ibu,
saya tidak pernah terbayang dengan fasilitas yang saya sudah dapat yang tadi saya sebutkan sama sekali. Sekarang sebelumnya Bu Pak, saya hanya punya kendaraan motor NMAX. Itu pun sempat saya gade Pak. So, digade. Tahu gak digade Ibu? Kayak Bukan gimana? kok terus saya ini terus langsung seperti orang halanya banyak enggak? Seperti itu Pak ceritanya. Tapi setelah kenal RDAY, saya sungguh-sungguh mempraktekkan, alhamdulillah. Jos gandos rewo-rewo Pak Haji. Tepuk tangan dong. Wow. Alhamdulillah, luar biasa. Dan ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua hanya kita serahkan ke Allah Pak Bu. Tidak ada manusia atau makhluk satupun di bumi ini, di alam ini, kecuali hanya Allah kita meminta. Nah, yang lain-lain itu hanya sarana. Tapi sarannya sangat mendukung. Celana dibalik itu sangat mendukung. Mungkin saya nggak pakai BH Pak Haji. Ya. Nggak Ibu usah pada pakai BH nggak? gitu loh. Mana buktinya? Ya mana buktinya? Yang bisa buktiin BH-nya dibalik dapat 1 miliar. Mana? Kanan kiri diliatin 1 unit. Bapak dan Ibu, coba testimoninya ada yang mau nanya gak? Coba. Yuk, pinjam mic-nya. Kasih Man. Yuk, pertanyaannya apa? Nanti dijawab sama Bapak ya. Tapi tolong jangan seputar alat kelamin, saya nggak wanita ya Bu. Saya laki-laki. Pertanyaan ke Bapak? Ya. Iya dong, ke Bapak. Iya, pertanyaan mbaknya ke Bapak. Jangan pertanyaan ke saya. Yang tadi kaitannya. Pertanyaan aku bukan? Iya, pertanyaan mbaknya. Tapi ditujukannya ke Bapak. Ya. Oh, sharing. Ini aku ada pertanyaan masalah aku boleh? Iya. Dia nggak jawab ntar. Ntar ke pertanyaan mbaknya nanti boleh ya. Yuk, yang kaitannya sama tadi. Yang hajatnya Bapak terkabul. Yuk. Oh iya, boleh. Iya, belum masuk grup. Oh iya. Man, mana nomor HP lo, Man? Bapak dan Ibu kalau bisa hampir 100% tamu RDAY yang masuk grup pasti terkabul semua. Nanti minta masukin grup ke admin ya. Nih, saya bacain. Catat nomornya admin, minta masukin grup. Enak kalau masukin grup, bisa nyimak satu-satu. Ya. Oke. Bapak dan Ibu, paksain harus bisa masuk di grup biar bisa nyimak. Nomor adminnya grup 0856 1010 518 0856 1010 518. Paksain bisa masuk di grup RDAY, paksain. Nanti bisa lihat tamu-tamu yang terkabul. Nanti ada tamu kita. Nggak usah. Maksud saya, Ibu kirim nomor HP-nya Ibu. Saya mau masuk di grup. Nanti dimasukin nama admin. Jangan ada kata paksain. Emangnya lo minta ML? Pokoknya nih Pak, kita punya grup dari awal. Itu 100% hajatnya terkabul. Namanya RDAY Kandang Embe. Nah kalau Bapak paling masuknya RDAY Kandang Embe 41, ada 42, ada 43, ada 47. Totalnya ada 70 grup. Satu grup ada sekitar 800 anggota. Nanti nyimak. Saya ulangi lagi ya. Paksain Bapak dan Ibu yang hadir di ruangan ini dan yang lagi nonton YouTube bisa masuk di grup RDAY biar bisa nyimak orang-orang yang udah sukses terkabul. Gimana caranya ya?
0856 1010 518. Oke? 0856 1010 518. Nanti dimasukin di grup. Mungkin Bapak dan Ibu masuk di grup 48 kali. 41 boleh, nanti bilang, "Bah, saya masuk 41 dong." Masuk dong, saya 41. Kenapa kamu nekat 41? Karena ukuran sepatu saya 41. Yuk, ulangi. Yuk, yang mau nanya gimana? Ana, mana? Ayo Bu. Silakan. Agak keras. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf Pak, pertanyaannya mungkin agak-agak Jorok. enggak juga. Nggak apa-apa. Jadi Saya yang dicari yang jorok-jorok. mau menanyakan sama Bapak Ardi ya. Ya. Itu cara mendapatkan Rubicon itu gimana sih sampai semudah itu gitu loh. Nah, saya pengen tanya, berapa Saya- sih pajaknya Rubicon Shoot, setiap Man. tahun? Saya pengen loh. Bu, Ya. saya nggak pernah terpikirkan di situ. Sampai ke situ nggak pernah, Bu. Ini hanya memang kekuasaan Allah, keagungan Allah. Selama kita memang bersungguh-sungguh dan niat, RDAY adalah nendang, Power gitu ya Pak ya. nendang. Oh gitu. Niat kita nendang, niat kita sungguh-sungguh dan memang harus yakin bahwa ini terkabul. Jadi gini Bu, kalau saya beranalogi ya, artinya kalau untuk kepemilikan itu semuanya itu hanya pemberian Allah. Nah, selama kita memang niat betul dan satu lagi Pak Haji, Ya, lanjut. kita itu pengalaman pertama untuk yang testimoni pertama kali. Ya. Lanjut, Saya Bos. melakukan sebelum semuanya, memang saya ingat kita diminta telanjang bulat, tidak pakai apapun pada saat malam atau sebisa kita. Tapi saya sendiri saya lakukan malam. Saya merasa menjadi Tuhan kecil, Bu, Pak. Selama ini yang saya rasakan. Karena saya merasa menjadi Tuhan kecil, menjadi saingannya Allah, itu memang saya sudah alami sendiri. Sebelumnya apapun yang saya sebelum kenal RDAY, Ya. apapun yang saya angen-angen, yang saya cita-cita, yang saya inginkan, saya sudah keluar-keluar duluan. Nanti saya kalau sudah punya uang sekian, kamu tak kasih ini. Saya mau bikin masjid, saya mau bikin ini itu dan segala macam. Dan itu memang kata beliau Pak Haji Ya. Dwi Susanto nggak boleh. Nggak boleh. Tuhan Seperti kecil. Itu merasa menjadi Tuhan kecil, mendahului kehendaknya. Itu. Boleh Nah. saya nanya lagi Pak? Boleh. Boleh. Boleh nanya sampai bebas, sampai Gratis. kamu langsing ya. Sampai langsing, nanya sampai langsing. Man, ini barusan Japri yang nanya, boleh dong di shoot. Katanya pengen langsing, kayak gimana bentuk badannya. Ayo nanya. Sebesar dan sekuat apa Bapak keinginannya gitu? Dari angka 1 sampai 10 itu di angka berapa Bapak? 9,9. Subhanallah. Tepuk tangan dong. Gitu. Mungkin itu aja Pak yang ingin saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada lagi mau nanya? Ada? Bebas. Boleh bebas. Ayo, biar cepat terkabul. Minimal nyampe harus terkabul. Nanti. Ayo, ada lagi? Gak ada. Kalau saya bikin yang nanya dapat 100 juta, ada gak yang mau nanya? Enggak, langsung aja. Mestik langsung suruh. Iya bos, diri bos. Iya. Bukan 9 hari, sampai 2 minggu mau sebulan enggak. Iya. Yo, Kalau saya 2 minggu. iya bos, nanya bos. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf nih suaranya rada hilang. Kemana suaranya? Ditinggal di mana? Terbang Pak Haji ini ya. Hah? Terbang kali ya ini ya.
Coba dong digosok pakai celana dalam biar bisa normal. Oh, nanti. Copot dulu celana dalamnya, copot. Nanti langsung Pak Haji ya. Iya langsung dicopot, copot, Oh, copot. iya. Copot biar normal. Yuk. Mas Aldi, Ya, saya mau nanya ke Mas Aldi. Iya dong. Apa yang tadi disampaikan begitu terharu ya. Begitu sangat dalam dengan apa yang telah disampaikan kepada rekan-rekan semua. Berkat Pak Haji Dwi Susanto ya. Siap. Berkat RDAY. Tepuk tangan dong. Wow. RDAY kandang embe. Mas Aldi jabatan di PT Dharma Usada ya. Duhima Persada, Pak. Kontraktor ya. Ya, kontrak. Jabatannya apa Mas Aldi? Direktur operasional, Pak. Alhamdulillah. Andai kata nggak punya jabatan itu, kira-kira menurut feeling Mas Aldi dapat nggak itu? Dapat. Pasti. Dapat. Alhamdulillah. Tanpa jabatan dapat. Karena apa? Karena ini kita sudah punya Allah. Semua Allah yang memberi, Pak. Yang namanya jabatan, yang namanya apa bla 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 yang kita pakai semuanya ini hanya fasilitas. Yang memberi dan yang ngambil hanya Allah. Sebelumnya mimpi apa kira-kira Mas Aldi? Mimpi jorok. Ya mimpi sebetulnya tidak mimpi, tapi alhamdulillah saya kan kadang-kadang browsing lihat YouTube, ini apaan ini? Kok nyinggung celana dalam dibalik, mandi tengah malam. Tadi awal-awalnya ucapannya tuh tentang RDAY ilmu apa tuh? Ilmu gedeng. Gendeng. Oh, ilmu Iki ilmu apa? Gendeng. Saya dari Jawa, Bu. Gendeng ini. Tapi setelah saya resapi, setiap mau tidur saya lihat. Sambil saya praktekin, Pak. Sambil saya praktekin mandi jam 00, memang saya sengaja nggak tidur dulu. Takut kelewat. Terus sudah gitu sholat biasa, Pak, Deketin, Bos. sholat hajat ya, bukan sholat tahajud. Sholat hajat pertama yang saya lakukan untuk mulai pertama kali mempraktekkan RDAY ini adalah mandi jam 00, terus pakai handukan kering, apapun yang nempel di badan saya lepas semua. Telanjang bulat. Pengakuan dosa. Kita pernah berbuat salah sama Allah, tapi kita melupakannya. Kita pernah bikin nyinggung perasaan Allah, tapi kita belaga bego. Sebenarnya gue nyindir lu, baju merah. Lanjut sedikit Pak Haji. Mas Aldi, Ya. begitu minggu pertama selesai, Mas Aldi kan dapat 30 juta ya. Ya, Ya. Terus ada nggak bayangan, ya kan pikiran untuk minggu yang keduanya tiba-tiba langsung diajak bosnya ke notaris itu. Coba tolong ceritakan itu seperti apa kira-kira minggu Jadi gini. kedua kok langsung. ya. Jadi gini, ya itu tadi pertama kali saya mandi, terus saya berdoa, mengakui, Pak, bahwa kita itu dilahirkan kan telanjang, nggak pakai apa-apa. Saat ini pun saya lagi telanjang, ya Allah. Terus saya ingat Pak Haji pernah menyampaikan bahwa kita harus bikin takjub sama Allah. Nah, Itu yang telanjang itu di kamar mandi atau di ruangan, Pak. Kalau kamar mandi itu Di kan ruangan kalau- Pak, depan itu apa? Toples kue. Di ruangan, Pak. Di ruangan, di kamar boleh, di ruangan tengah boleh. Kebetulan saya hidup sendiri. Jadi nggak ada siapa-siapa. Anak saya lagi ada di Jawa. Kebetulan mendiang istri 2,5 tahun. Kena COVID. Malah keceplosan ya, Pak. Sorry. Coba yang ibu-ibu masih sendiri tunjuk tangan. 1, 2, 3, 4, 5.
Coba ibu-ibu yang masih sendiri yang alat kelaminnya udah megar. Lanjut ya, Pak. Lanjut. Sampai mana tadi? Sampai tadi alat kelamin megar. Telanjang Mas Aldi, telanjang. Ya. Saya lakukan itu, saya minta ampun sama Allah. Pertama, alhamdulillah 3 kali atas ridho dan izinmu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkah dari RDAY, Rumah Doa Anak Yatim Kandang Embek, pimpinan Pak Haji Dwi Susanto. Allah. Mas Aldi, telanjangnya berapa lama kira-kira? Begini, kiblatnya sana, Oh gitu ya. kita begini, menghadap ke kiblat lah ya. Berapa lama? Ya selesai doa kita. Oh gitu. Yang manjur mah kalau lo telanjang pas sampai kontolong ngaceng, Bos. Ini yang saya sudah praktekkan. Saya nyebut asma Allah, I love you sambil senyum, Pak. Sambil senyum. I love you Allah. Masya Allah, I love you sambil senyum kayak orang gendeng, Pak. Memang kayak orang gendeng. Tapi memang itu setelah saya mengucapkan itu, Pak, hati ini plong. Serasa apapun yang ada di beban saya selama ini itu hilang, nggak ada artinya. Semua les gitu, Pak. Kalau orang Jawa tahu ya, les. Itu selama 2 minggu setiap malamnya telanjang terus juga gitu? Enggak. Cuma sekali, Pak. Sekali. Iya. Malam. Hari keberapa? Habis mandi jam 00 itu. Hari keberapa kira-kira? Kan kita pengakuan dosa pertama kali kan kita harus mengakui bahwa kita bukan Tuhan kecil, Pak. Gitu loh. Mas Aldi, hari keberapa kira-kira pelaksanaan itu? Pertama. Nah, itu sudah saya lakukan. Ya, katakanlah saya pernah mengucap yang saya bilang tadi, saya pernah mengucapkan ke si A, saya kalau punya ini kamu aku kasih sekian, kalau aku punya uang sekian aku mau bangun masjid. Menghayal lah, Pak. Itu nggak boleh, kata Pak Haji. Allah, saya merasa bahwa selama ini saya menjadi saingan engkau. Mohon ampun ya Allah. Mohon ampun ya Allah. Sambil senyum, Pak, bukan malah nangis. Kita ini kebanyakan nangis di sajadah. Sambil senyum. Sambil senyum. Bahwa kita itu senyum kenapa? Kita tidak pernah merasa menyesali apa yang sudah pernah kita lakukan, baik dosa maupun kebaikan. Karena itu tanpa seizin Allah nggak akan pernah terjadi. Mungkin Bapak, maaf, rumahnya pernah disita. Itu kalau nggak seizin Allah nggak akan pernah disita, Pak. Bapak akan berbuat apapun kalau Allah nggak mengizinkan, atau kalau Allah sudah mengizinkan, ya terjadi. Tapi kadang-kadang kita nggak terima. Wah, Allah nggak adil. Oh, jangan. Itu jangan, Pak. Allah itu semua yang kita terima, yang kita jalani selama hidup ini, itu tanpa kehendak beliau nggak akan pernah ada, Pak. Pasti, hakul yakin itu adalah atas kehendaknya. Seperti itu. Jadi kita mengakui dosa kita, apa yang pernah kita lakukan, kita serahkan semua. Ya Allah, aku kok pengen ini. Sebut, Pak. Pasti engkau ngasih ya Allah. Pasti. Kasih ya Allah. I love you. Bapak bisa bahasa Inggris? Kalau nggak bisa jangan.
Dan Takutnya tidak ntar ketinggalan. salah tafsir Allah. Ini si Bloon ngomong apa ya? Dan tidak ketinggalan. Iya. Habis I love you Allah, I love you ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti Bapak langsung jawab, I love you too. Oke, terima kasih Mas Aldi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi saya tegasin ya, apa yang Bapak dan Ibu sudah lakukan, apakah itu berbuat salah, apakah berbuat betul, jangan disesali. Kalau Bapak dan Ibu disesali, itu salah satu faktor yang bikin hajatnya lemot. Bukan gak terkabul, lemot. Karena Bapak dan Ibu bikin kesalahan, udah seizin Allah. Bapak dan Ibu salah langkah, udah seizin Allah. Nah, Bapak dan Ibu tidak boleh nangis. Kadang kita suka nangis di sajadah. Allah, nggak boleh. Coba siapa yang nangis di sajadah, coba cek. Yang pakai mobil Robicon, ada nggak? Nggak ada. Ya makanya kan gue nggak pernah nangis. Buat apa? Kan udah seizin Allah. Bahagia terus. Saya datang kemari jam 12, saya datang kemari setengah 1. Nggak pernah saya seselit. Karena kita perjalanan jauh. Waduh, sampai sini nanti setengah 12 nih. Kasihan nih tamu-tamu. Enggak tuh. Orang udah seizin Allah. Kayak besok nih kita privat nih ya, jam setengah 3. Terus barusan tadi tamu saya bilang, bisa gaji jam 10? Bisa. Nah kayak tadi nih orang Singapura, namanya Syakir. Kita janjian, mungkin nonton tuh Syakir. Dia janjian kita di restoran makanan Arab tuh di Cikini. Kebuli di Cikini, kita harusnya tadi jam 5. Tapi karena tadi kita ada operasi sapi, terus tadi kita ngurusin paralon seharian. Tadi saya dari pagi udah di sini. Dari pagi udah di sini. Tapi tadi kata supir saya, Pak, nggak mau live, Pak. Enggak lah, tamunya belum pada datang, nanti aja malam. Jadi saya ngurusin dulu tuh ternak. Nah, tadi pas saya ngontrol, ada sapi yang harus dioperasi. Makanya tadi kita telepon dokter hewan dulu, ngurusin dulu. Terus saya nggak nyesel tuh. Aduh, buru-buru, nggak usah, ngapain, kata Allah, ini udah seizin Allah. Makanya tadi saya batalin tuh orang Singapura. Syakir, hari ini pending dulu, besok aja ya kita privat. Orang Singapura, Pak, belum pernah ketemu saya, pede aja dia. Nomornya nomor Singapura. Jadi dia punya perusahaan besar di Singapura, dia punya gudang. Nah, gudangnya untuk transit barang-barang, mobil-mobil mewah yang untuk masuk ke Indonesia. Kaya raya tajir melintir. Tadi malam kita ngobrol tuh di McDonald. Di McDonald kita ngobrol dari jam 10 sampai setengah 12. Nah, kita baru kemari, tapi saya nggak nyesel. Ji, yang nungguin banyak, nggak apa-apa. Nah, bisa nggak Bapak dan Ibu yang pernah Bapak dan Ibu perbuat, jangan diseselin. Karena kan udah terjadi. Ya, jangan nangis-nangis. Tapi kata orang pintar mesti nangis, Ji. Lo lihat dulu yang ngajarinnya pakai mobil Robicon nggak? Mobilnya Xenia. Jangan dengerin dah. Ya, jangan nangis. Apa? Kepalang udah ngusir suami, nggak apa-apa, alhamdulillah. Kita usir aja tuh si bangsat. Untung bangsat udah kita usir. Jadi kan sekarang sendiri kan? Alhamdulillah. Sendiri kan? Tepuk tangan dong. Ya, yang menanya, mana Ibu belakang? Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah ini hari pertama. Hari pertama. Ya, hari pertama saya kesini, insya Allah mendapat. Tinggalnya di mana? Aku dari Bekasi, Pak. Di Bekasi tinggalnya sama siapa saja? Saya dengan anak-anak. Anak-anak. Suaminya kemana? Alhamdulillah udah 4 tahun pisah. Yes. Kok gue bisa keker ya alat kelamin nih? Hah? Bukanlah KW 0. Enggak, ini juga sendiri. Anak-anaknya lagi pada
di pesantren, dia sendiri. Ini juga sendiri, ya kan? Apa? Kenapa? Ujung sama ujung kita kawinin. Ini yang di tengah-tengah siapa dong? Yes, pertanyaan apa Mbak? Silakan. Aku mau bertanya sama Pak Aldi. Kenapa nggak nanya sama bujangan? Oh, enggak, karena kan tadi Pak Aldi udah ngasih motivasi. Coba nanya lagi ke sini dulu. Ya. Nanya lagi. Jadi gini, Nanya dulu namanya. saya tadi udah dengar Pak Aldi ya. Ya, Ya. Aldi Rusmadi. Tadi kan Pak Aldi bilang ya, dengan ilmu RDAY ini dibilang pertama gendeng gitu kan. Apa? Gendeng. Gendeng, gila, Pak Haji. gila, gitu Gila, kan. gendeng. Ilmu gila. Tapi Mbak, kamu maju aja deh biar gue dengar sini. Tepuk tangan dulu dong. Sini biar gue dengar. Kok kamu jauh-jauh nyimak, gue aja nggak nyimak nih begini. Coba, ayo sini. karena saya termotivasi untuk maju, untuk Oh, berubah Pak. Oh ya? Makanya saya kasih. Sini. Nama kamu siapa? Nama saya Fariha. Fariha. Faliha. Umur? 46 tahun. 46 tahun. Bos umur? Rahasia dong. Berapa umurnya? Masih inget gak? 47. Siapa? 47. Salah. Berapa? Oh, berarti bener Pak Haji. Ya. Saya ini satu lagi. Jadi gini. Saya serambi itu Pak Haji. Apa? Serambi mau tidur itu saya celana dalam saya pakai di Kepala. Sebelumnya pakai di kepala, saya usap-usap dulu Ke muka. ke muka. Nah, setelah itu selang 2 apa 3 hari bilangnya saya itu umurnya ya itu tadi 47, 45. Ada yang bilang 42. Padahal saya 51. 51, ini 40. Nah, coba mbaknya nanti usah pakai celana dalamnya kalau mau tidur, bangun tidur, nanti seperti umur 23 tahun. Nanti kalau dia dilanjutin seperti umur 25 tahun. Remaja masa kini. Yes, coba pertanyaan apa, Mbak? Tadi Pak Aldi kan alhamdulillah ya dengan dengan metode yang dari RDAY ini diyakini dan menjadi wasilah gitu kan. Ya. Nah, itu motivasinya apa, Pak? Karena kan pasti seperti saya punya kendala dengan finansial, dengan berbagai macam problem gitu kan. Sampai saya mencari dari mana ya wasilah yang akan bisa merubah kehidupan saya, kayak gitu kan. Itu ada motivasi dari diri saya, makanya saya suka lihat dari TikTok, dari live-nya di YouTube tentang Pak Haji gitu dengan RDAY ini. Dan kemarin sempat datang 2 minggu lalu, tapi saya nggak tahu kan gitu kan, jadi datang ke sini hanya ketemu dengan yatim karena siang saya datangnya. Makanya saya tanya-tanya kalau ketemu Pak Haji itu kapan? Oh, malam. Makanya alhamdulillah ada kesempatan malam ini saya bisa berjumpa langsung gitu kan. Nah, dari motivasi tadi apa sih gitu loh yang membuat Bapak tuh bisa meyakini, padahal Bapak tadi bilang ini ilmu gila gitu kan. Tapi Bapak bisa meyakini diri Bapak, oh dengan ini saya bisa berubah gitu kan. Jadi pasti gini. kan ada background masalah atau seperti apa kayak gitu loh Pak. Tepuk tangan dulu dong sebelum dijawab. Tepuk tangan. Jadi gini Ibu siapa tadi? Biar muda Mbak. Mbak Fariah ya. Kalau nanti lebih dekat lagi Yayang. Biru jodoh dong. Jodoh. Jadi gini, Mbak Fariah ya. Jadi saya itu bilang ini gendeng. Ya. Itu bukan terus ilmunya gendeng seterusnya, enggak. Baru saya buka YouTube, terus mainannya itu kok CD, colek-colek. Itu yang membuat saya mengucap langsung ini gendeng apa Bi? Spontan. Jadi setelah saya resapi, oh iya bener.
keyakinan saya bertambah sambil saya jalani. Seperti itu. Dan saya yakin yang membuat saya itu termotivasi bahwa ini sangat-sangat mujarab dan sangat-sangat bermanfaat bagi kita yang umat muslim ya Pak, Bu ya. Ajarannya Bu, ajarannya itu kan kita sholat sebelum sholat wajib, ba'diyah, qobliyah, kita jangan sampai bolong. Kalau qobliyah, ba'diyah aja jangan sampai bolong, apalagi wajibnya. Itu yang menjadi motivasi saya pribadi. Yang kedua, bangun malam atau sholat malam. Kalau saya kan nggak bangun malam, memang sholat malam karena tak tungguin, jangan sampai lolos gitu loh Pak. Sholat malam itu di Quran, di hadis semua menyarankan sesuai dengan akidah kita. Itu motivasi saya yang berikutnya. Yang ketiga, subuh. Subuh itu kan waktu yang paling utama. Kalau subuh kita kuasai, dunia seisinya milik kita Pak Bu. Tepuk tangan dong. Itu ayatnya ada. Apalagi kita barengi dengan sedekah subuh rutin. Walaupun ada berapa di kantong, setiap ya namanya rutin itu kan dicintai sama Allah. Namanya istiqomah. Itu motivasi saya. Baik, terima kasih penjelasannya. Ya. Semoga menjadi motivasi juga untuk saya dan untuk semua Teman-teman. yang hadir di Ya. sini. Sip, tepuk tangan dong, luar biasa. Wow, ada lagi mau nanya? Yes, Bapak. Pertanyaannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Haji. Alhamdulillah bisa ketemu malam ini. Saya jauh-jauh dari ujung timur Jawa Barat. Saya Apa dari tuh? Dari Pangandaran Pak Haji. Pangandaran. Ya, ya, Dari ya, ya. Pangandaran. Alhamdulillah sudah bisa sampai di sini dan ketemu Pak Aldi. Testimoninya luar biasa. Pak Aldi memotivasi juga. Cuma sedikit yang jadi pertanyaan saya sebetulnya bukan jadi masalah. Apakah itu karena Pak Aldi kan manajer operasional ya? Direktur. Maaf, direktur operasional. Yang 28 miliar itu apakah memang itu nilai tender atau memang itu dikasih ke Pak Aldi pribadi gitu? Saya kalau perusahaan itu kan gaji ya Pak. Nah ini gaji belum tak sampaikan. Gaji saya 30 juta plus 3. Tepuk tangan dong. Wow. Ibu-ibu dengar gajinya Pak Aldi, siapa yang alat kelaminnya banjir? Saya bayar bonus 100 juta. Yang banjir ya. Kalau yang becek saya nggak mau, maunya banjir. Sor. Nah yang 28 itu proyek ini kan direktur operasional kan diserai semua untuk divisi ya. Kebetulan proyek saya di KS, Krakatau Steel. Nah, saya divisi sana. Dan itu saya sharing profit sama perusahaan. Di samping saya gaji, itu sharing profit. Itu yang memberikan bukan permintaan saya. Yang kasih adalah direktur utama saya. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Nah, yang tadi saya sampaikan, biasanya dirut saya itu agak ulet, agak belit. Tapi kalau lagi nggak ada Pak, kalau ada ya nggak. Nah, itu pada saat saya buat komitmen untuk sharing profit itu, untuk sebelum kenal Pak Haji Dwi Susanto agak alot Pak. Nah, setelah 2 minggu dijalani, ada seminggu kemarin itu dirut saya, Mas Aldi yuk ke ini notaris besok pagi ya untuk kita kuatkan. Seperti itu Pak. Itu atas pemberian mutlak murni. Berarti ini ilmu cocok buat para
di bawahnya pemilik perusahaan. Kalau istilahnya paling gede presiden, ini cocok buat menteri. Kalau ini atasannya jenderal bintang 4, ini untuk cocok jenderal bintang 3. Kalau atasannya jenderal bintang 3, ini cocok buat jenderal bintang 2. Kalau atasannya jenderal bintang 2, ini cocok buat jenderal bintang 1. Kalau atasannya jenderal bintang 1, ini cocok buat kolonel-kolonel. Gitu aja bos. Ilmu kearifan lokal. Kita kan kebanyakan carmuk. Ngapain carmuk bos? Udah nggak level bos. Mendingan celana dalam aja aktifin bos. Ibarat HP ini fitur celana dalam. Fitur-fiturnya diaktifin. Minimal apa sih Ji? Naik pangkat, jabatan, dapat tempat yang basah bos. Jangan tempat yang kering, yang basah, yang istilahnya ngelihat jadi duit, ngelihat jadi duit, ngelihat jadi duit, begitu. Oke? Dan lebih ini satu lagi. Dirut saya itu sudah kenal RDAY. Wow. Bener, sudah kenal RDAY. Nah, terus tadi saya waktu kesini kan ditelepon. Karena memang ini kan sudah mulai mau running ya Pak untuk pekerjaannya. Saya ditelepon terkait dengan pekerjaan. Terus saya bilang begini Pak Amdin namanya. Pak Amdin, mau tahu nggak saya di mana? Di mana Mas? Di RDAY. Weh, ya udah besok cair ya. Tepuk tangan dong. Wow. Berarti ini RDAY udah mendunia ya. Anak buahnya ke sini, bosnya kemari. Bosnya bintang 4-nya kemari. Bintang 3, bintang 2, bintang 1 ke sini sama kolonel. Karena kita kan ada yang bintang 4, ya kan? Yang belum ada bintang 7. Hah? Dan itu kalau memang Dirut nggak tahu kan wajar ya Pak. Kalau misalnya ini semua atas kehendak Dirut atau siapa, kan kehendak Allah. Walaupun Dirut tahu ilmunya RDAY, masih tetap seperti itu. Jadi kan RDAY just gandos Pak. Tepuk tangan dong. Wah, betul. Jenderal bintang 4 kan kemari. Tuh dipraktekin sama bintang 1, bintang 2, bintang 3 terkabul semua tuh. Yang tadinya nggak mungkin naik jadi bintang 2, naik jadi bintang 2. Karena kasus, karena problem. Tapi setelah dipraktekin ilmu RDAY naik bintang 2. Bintang 2 naik jadi bintang 3. Harusnya enggak dong, kan kasus. Kalau kita kasus kan jadwalnya naik sampai atas, dibawa terus tapi terkabul. Dan satu lagi, bos praktekin bos. Satu lagi Pak, mumpung ingat, kan setelah tahu saya itu Pak Dirut saya itu tahu RDAY, makanya yang saya praktekin 3 kali itu tadi Pak. Sarannya Pak Haji kan kalau yang sudah tahu nanti jeruk makan jeruk. Saya nyambung nggak? Iya, jadi jangan sekali. Takutnya kan atasannya praktekin ilmu RDAY juga, jadi kita 3 kali. Seperti itu. Jadi udah kejawab Pam sebelum nanya. Tadi kamu nanya kan, kenapa harus 3 kali? Ah, ini kejawab. Bisa? Karena telaten Pak Bu. Kalau lihat YouTube jangan sampai ada yang kelewat. Kalau saya itu ada YouTube yang durasinya itu 1 jam 25 menit. Itu saya ikuti dari awal sampai akhir Pak. Kalau pas lagi ketemu azan kan harus 5 menit sebelum azan kita sudah di musola atau masjid. Itu saya bukan saya matikan, saya push dulu. Saya pause, nanti setelah pulang dari ini namanya Haji Marco. Ya. Nah, ini saya suhu kita. Udah kenal? Sudah kenal. Kan belum pernah. Oh, di YouTube. Jadi setiap mau sholat kita push, terus pulang sholat kita lanjut lagi. Pas lagi ada waktu Pak, seperti itu. Jadi kalau nonton YouTube-nya RDAY jangan sepotong, sayang. Di fullin aja. Di fullin. Tapi kan hasilnya luar biasa. Buktinya Bapak tadi di post, dia sholat, dengerin lagi. Jadi Bapak jangan dipotong-potong. Ya. Kayak sama orang lagi ML enak gak pas lagi mau tahan dulu. Gak enak.
Mbak terus bos. Sama, saya juga gitu Pak Haji. Oh, gitu? Iya, di post dulu Pak, di Oh, post dulu karena kebetulan kan usaha di jasa kuliner, gitu. Jadi kadang bantu masak koki juga Pak Haji. Ya. Jadi di post dulu, abis itu terusin lagi. Praktekin lagi. Iya Pak Haji. Jangan sepotong-sepotong, Iya. sayang. Ya. Karena kan saya mau Bapak dan Ibu, kalau memang jeli dan jitu, saya mau hajatnya Bapak dan Ibu dan yang nonton di YouTube, minggu ini harus sudah terkabul semuanya. Amin. Apapun hajatnya. Amin. Mau jual rumah, mau jual mobil, mau jual apartemen. Amin. Mau? Pokoknya apa aja hajatnya harus terkabul. Amin. Mau jual warisan, apa aja harus terkabul. Amin. Mau sembuh dari penyakit. Sakitnya apa Ibu? Sakit apa? Gampang. Parkinson tuh obatnya paling gampang. Celana dalamnya dia pribadi dipakai di kepala. Satu lagi celana dalamnya dia dipakai ikat di jempol sebelah kiri. Kedua, ambil celana dalamnya dia digosok dari ujung pala sampai ujung kaki. Umurnya berapa? 75 hari. Nanti Bapak sehat. Kalau sekarang kan Bapak seperti orang blow on. Iya, nah nanti celana dalamnya Bapak dielap di bibir biar nggak ngences, dilap di bibir. Celana dalamnya 99 kali sehari. Hah? Ya, karena kalau pakai celana dalam Ibu langsung masuk UGD. Mesti celana dalam yang sakit. Ya, jadi Bapak kalau nanti digosok pakai celana dalam Ibu jangan mau ya Pak. Soalnya UGD menanti. Jangan ya, pakai celana dalam Bapak aja, dilap. Mukanya digosok pakai celana dalamnya Bapak 99 kali seumuran umurnya Bapak 75 hari. Oke? Praktekin. Nanti kalau memang Bapak sehat, berdirinya tegak, Ibu testimoni lagi di sini. Gitu. Bapak harus sehat ya. Amin. Sehat, seger ya. Senyumnya mana? Senyumnya mana senyum? Nah, gedean lagi senyumnya. Nah, jadi dipancing suruh senyum. Minimal sehari 41 kali senyum. Dan paksain kalau pengen cepat terkabul, senyumnya 20 detik satu kali senyum. Nah, coba senyum ya. 1, 2, 3. Nah, gitu. Oke. Nah, satu lagi. Ya. Ini terkait dengan senyum. Kita kan kalau malam, kalau sudah mau jam 00, itu yang saya lakukan Pak Bu. Memang yang dibilang gendeng yaitu kita senyum sama dinding. Sama tembok. Sama tembok. Sama Karena tembok. kita nggak ada orang kan. Nggak ada orang kan. Itu latihan senyum. Kita mau lihat sama pasangan kita kan nggak ada. Kalaupun ada nggak enak dilihat. Bawahnya kita pengen nabok. Tapi bener saya bilang, walaupun saya senyum begini, mobil saya Robicon. Ini sekarang sama kayak Jeep Mercy GL400. Jadi senyumnya kita itu melatih untuk senam muka. Nah, melatih kaya juga memang. Sebab apa? Kalau kita sudah senyum, Pak Bu, selama kita senyum 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, kita malah senyum karena melihat diri kita sendiri kayak orang gendeng gitu loh. Lucu, itu malah keterusan. Jadinya nggak bosen gitu loh sampai 41 kali. Harus ya 41 kali itu wajib. Sekali senyum 20 detik wajib. Harus 20 detik sekali senyum. Oke? Ada lagi pertanyaan? Nggak ada semangat ya. Yang nanya dikasih 100 juta aja kali ya. Biar semangat. Mau? Mau? Oke, Bos. Terima. Boleh ntar nanya. Kita kasih dulu buat si Bos 500.000. Alhamdulillah. Manjur nih Bos. Dari saya uangnya manjur Bos. Siap. Berkah. Bos, makasih ya Saya Bos. terima. Ya, terkabul ya Bos. Makasih. Bos. Iya dong, pasti. Nah, kalau si Bos enggak repot, besok kan hari Kamis malam Jumat barokah. Kalau Bos bisa datang, anak yatimnya ada 100 anak lebih. Nah, mau saya Bos datang
hajatnya bos sama dirutnya diijabin sama anak yatim, karena besok yatim kurungnya Kemis malam Jumat, anak yatim kurungnya tuh 100 lebih. Kalau sekarang nggak nyampe. Nah maksudnya bos besok datang lagi ke sini khusus ngijapin hajatnya dirutnya si bos, biar hari Jumat paling telat Senin harus cair semua. Siap. Ibu berani gak malam Jumat ijab? Ya oke. Pak Haji. Sip. Mohon izin, mau privat. Oh besok bisa. Nanti lo japri gue. Besok gue ada privat. Besok ada yang hajatnya kakap. Tak gue gabung aja sama lu. Siap. Ya, lo japri gue dulu. Jam berapa kira-kira kalau besok? Besok abis sholat duhur. Insya Allah. Abis sholat duhur. Siap. Ya. 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 Oke, makasih. Besok kan Kemis. Kemis nggak Jumatan. Bos japri dulu, kirim fotonya biar gue nggak ketelinsut. Kalau gue belum jawab, bos kirim lagi. Karena kan ini hari yang masuk banyak. Oh ya, satu lagi yang kelewat. Pertama kali saya melakukan itu malamnya pas malam Jumat. Jumat berkah, saya di ATM itu hanya ada saldo kalau nggak salah 63.000. Itu saya transfer ke RDAI. Niat kita untuk sedekah subuh, sedekah Jumat berkah ya. Nah itu sudah diterima, alhamdulillah. Setelah itu ya rutin aja ke sekeliling kita gitu loh. Terima kasih. Boleh. Seperti itu. Tepuk tangan dong, luar biasa. Thank you ya bos. Ya, sama-sama, Yuk Pak ambil Haji. mic-nya.